Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Keluarga muda Indonesia dan keluarga yang lainnya dari Sabang sampai Merauke. Kita lanjutkan pelajaran tentang otak pengasuhan dan otak pendidikan ya. Yang tadi pagi sudah ada sebetulnya, cuma kita menggunakan Instagram Neuro Parenting School ya, kok nggak bisa terekam dan ternyata ada yang ya mungkin ada yang jahil dikit ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita mulai lanjutkan otak, materi-materi otak pengasuhan dan otak pendidikan atau pelajaran ya. Kita menggunakan satu buku yang namanya ini Sobuta ya. Atlas standar yang biasa kita pakai di kedokteran ya. Bahkan ya di seluruh materi-materi yang berhubungan dengan otak cukup lengkap ini, meskipun ada tambahan-tambahan. Saya memiliki berapa panduan atlas neuroanatomi ya. Ini kita gunakan Sobuta ya kan. bahwa pengasuhan dan pendidikan pasti melibatkan otak ya. Bahwa pengasuhan sesungguhnya adalah pengasuhan otak. Bahwa aktivitas pendidikan sesungguhnya adalah aktivitas otak. Maka seyogianya para orang tua, para guru ya, termasuk teman-teman psikolog ya, itu seyogianya belajar tentang otak. Karena seluruh aktivitas kehidupan manusia ya, mulai dari pengasuhan, pendidikan sampai hal-hal yang lainnya tentang kehidupan manusia, semuanya berhubungan dengan aktivitas otak ya. Oke, berbicara tentang otak manusia, bahwa semuanya sudah mengenali bahwa otak manusia itu rata-rata mengenal otak manusia itu ada dua, ada kanan dan ada kiri, gitu kan, rata-rata ininya gitu ya. Sebetulnya nggak salah nemen, cuman kalau sesuai dengan pakemnya neuroanatomi kayaknya kurang pas. Yang pas itu adalah otak terdiri dari dua belahan, gitu. Bukan otak terdiri dari dua otak kanan dan otak kiri. Itu kurang pas. Otak yang betul adalah otak terdiri dari dua belahan, oke ya. Belahan kanan dan belahan kiri. Ini yang pas itu ya. Karena teori belahan ini kan yang mengenalkan kan si Profesor Roger Sperry ya, teman-temannya. Udah lama, sejak 1959 dia sudah melonskan tentang ini ya, menggunakan satu tes wadah ya, menghentikan beberapa ribu detik gitu ya. Ada teknik tertentu ya, antara karotis yang arteri karotis ya, yang dari bawah ke atas yang mendarai otak ya, itu diberhentikan sesaat, maka ditemukan yang namanya dominansi otak ya. Dari dominansi otak itu maka muncullah istilah hemisferik ya, belahan. Otak terdiri dari dua belahan. Itu betul ya. Nah ini kalau di situ gimana ya cara nyorotnya? Ada. Wah, repot juga, ntar saya ambil aja. Oke. Nah ini
Otak terdiri dari dua belahan, oke ya. Otak terdiri dari dua belahan, ya. Bentar. Wah, ini sebetulnya otak terdiri dari dua belahan kanan dan belahan kiri, ya. Kedua belahan ini ya saling berhubungan, ya. Tidak bisa dilepaskan, ya. Tidak seperti ginjal kanan, ginjal kiri. Anda hanya punya satu ginjal bisa hidup, ya, gitu ya. Nah, ginjal satunya untuk bayar utang, gitu, bisa hidup. Tapi jangan coba-coba otak. Anda ingin satu otak saja, itu ya. Ada dulu kan, wah aku otak kanan, gitu kan. Wes otak kiriku tak dol, ya, tak jual, gitu ya. Pasti nggak bisa, pasti mati, ya. Tapi kalau ginjal bisa, maka ada istilah kalau ginjal itu bisa ginjal kanan, ginjal kiri. Kalau otak, jangan gunakan otak kanan, otak kiri. Yang tepat, iya betul. Yang tepat adalah belahan kanan dan belahan kiri. Nah, ini penting dia mengawali mengawali pelajaran, mengenali tentang otak. Ya, kenapa para orang tua itu kok harus mengenal otak? Karena pengasuhan itu yang Anda asuh itu adalah otak. Ya, kenapa para guru harus mengenali otak? Karena yang Anda didik itu adalah otak. Kenapa para psikolog harus mengenal otak? Karena yang Anda treatment tentang mental, ya, itu adalah otak. Gitu ya. Ya, tentunya orang tua dan para guru, ya, belajar otak bukan untuk menjadi dokter, pasti bukan untuk menjadi dokter, ya, untuk menjadi orang tua dan untuk menjadi guru, gitu ya. Kalau saya belajar sebagai dokter, belajar otaknya tidak seperti ini, lebih dalam lagi pastinya, ya, dengan ujian-ujian yang sangat ribet, ya, gitu ya. Ya, memang begitu complicatednya tentang otak manusia. Tapi kalau untuk pengasuhan, nah ini yang saya ajarkan, ya. Untuk pengasuhan, Anda mulai mengenali bahwa otak itu ada dua belahan kanan dan belahan kiri, ya. Kedua belahan ini saling mempengaruhi, ya, saling bekerja sama. Ya, sekarang konsep belahan itu sudah mulai ada yang sudah nggak compatible, ya, ditinggalin, ya, gitu ya. Yang compatible sih masih dipakai seperti dominansi, ya, gitu ya. Ya, memang otak punya kemampuan kerja sendiri, tapi dalam membangun aktivitas lebih besar, otak harus kerjasama, ya. Ya, selain dia memiliki kemampuan untuk melakukan dirinya sendiri, dia harus saling interconnection, ya, saling berhubungan satu dengan yang lainnya, ya. Nah, di dalam neuroscience kan terkenal dengan synaptogenesis, yaitu menggabungkan satu yang lain. Nah, oke, ya. Jadi ada konsep yang terbaru tentang otak, ya. Teorinya namanya whole brain, ya, bukan lagi lateralisasi tapi whole brain, menyeluruh, ya. Jadi otak kanan akan bekerja bagus kalau di-backup oleh otak kiri akan bekerja bagus kalau di-backup oleh otak kanan. Mereka saling menguatkan. Nah, meskipun demikian mereka memiliki apa yang namanya dominansi. Oke. Ya, sampai sini paham, ya. Ini materi otak pengasuhan, otak pendidikan yang pertama. Insya Allah nanti akan kita share terus di IG Dr. Amir Zuhdi. Ini sebenarnya juga akan saya share di IG Neuroparenting School, ya. Ini sebenarnya materi-materi Neuroparenting School. Cuma di IG-nya Neuroparenting School nggak tahu ada yang resek dikit, ya, kali, ya. Ya nggak tahu. Kemarin saya diskusi tentang bahayanya gadget dan seterusnya, ya, gitu ya. Nggak tahu, ya. Yes, saya tidak bersangka buruk, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Oke, lanjut, ya. Saya ulangi, jadi otak itu ada dua belahan.
belahan kanan dan belahan kiri. Kedua belahannya saling berhubungan, saling bersinergi. Oke ya. Jadi kalau sekilas tentang otak, otak itu cara kerjanya dari belakang ke depan ke belakang, bukan dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Kiri ke kanan dan kanan ke kiri itu hanya membangun keseimbangan, mensinergikan, mengkomunikasikan kanan dan kiri. Tapi data-data dan aktivitas otak itu dari belakang itu batang otak, cerebellum, terus dia ke bagian tengah bagian di bagian sentral ya, sentral otak, dari sentral kemudian di bagian kortikal, atau yang langsung dari belakang langsung ke kortikal juga ada. Di bagian kortikal langsung ke bagian batang otak atau di bagian posisi belakang ada. Jadi begitu cara kerjanya. Kemudian dia koordinasi kanan dan kiri. Nah, sisi yang lain adalah otak itu saraf-saraf tubuh itu ya, dengan otak memiliki persilangan. Jadi belahan tubuh sebelah kanan ini dikelola oleh otak sebelah kiri karena dia menyilang di tengkuk sini. Ya, di tengkuk sini. Belahan kiri dikelola oleh belahan kanan. Nah, ini teman-teman harus bisa memahami biar lebih pijakan ilmiahnya biar lebih clear. Oke ya. Banyak sekali pembagian otak untuk memahami otak, apalagi kalau teman-teman mempelajari tentang bedah saraf ya, wah banyak sekali pembagiannya. Nah, karena kita kan untuk memahami aja kan gitu ya, agar mengasuh kita bisa lebih tepat, mendidik anak-anak kita juga bisa lebih tepat kan gitu kan. Sekarang tepat, insya Allah tepat gitu ya. Tapi kalau dengan memahami neuroscience, memahami ilmu otak, insya Allah bisa lebih tepat lagi. Insya Allah lebih tepat lagi. Ya gitu ya, biar mengajarnya bisa ramah otak gitu ya. Nah, terkenal kan sekarang kan sekolah-sekolah sudah mulai ini ya, menyiapkan sekolah ramah otak. Ayo yang punya sekolah yang belum ramah otak. Oke. Demikian juga mengasuh juga demikian. Mengasuh kita bisa menggunakan otak, bisa menggunakan tahapan tumbuh kembang otak sebagai sarana untuk guidance, untuk membantu kita, untuk memberikan pemandu pada kita merencanakan sebuah aktivitas kegiatan mengasuh. Gitu ya. Loh iya gitu ya. Karena otak itu kan tahap demi tahap gitu, sehingga kita bisa mengasuh anak. Oke, sampai di situ dulu ya. Nanti. Terus kemudian yang kedua, teman-teman ya. Ini saya akan nyampaikan biar mudah aja teman-teman kalau ikuti kelas saya, karena tiap pekan itu pasti ada kelas tiap pekan. Teman-teman kalau nggak ikut rugi ya. Tiap pekan ada kelas. Ada kelas kuluan itu kelas berbasisnya WA. Ada kelas kulon itu berbasisnya Zoom ya. Ini pembahasannya pekan ini cukup menarik ya. Ada di kuluan itu ada materi-materi tentang anak kecanduan belajar, ada materi tentang anak bosan belajar, ada materi tentang anak cerdas, anakku cerdas kan gitu. Nah, kalau ikut tiga-tiganya itu teman-teman ikut sekalian biar satu sistem proses belajarnya biar lengkap sekalian. Itu memang satu paket itu ya, antara anak kecanduan belajar, anak bosan belajar, dan anak cerdas itu satu paket. Enaknya ikut ya. Dan ada yang menarik lagi, biar teman-teman itu nggak bingung kalau anak-anaknya udah masuk usia 6 tahun terus belum bisa baca gitu ya. Jadi bingung mau masuk ke SD, betul nggak? Sampai ini kursusin sampai aku kalau ini yang ngesaknya juga jadi. Nah, sebetulnya otak itu sudah menyiapkan, teman-teman, sudah menyiapkan anak-anak yang usia 6 tahun itu sudah bisa membaca, ya. Kalau dilakukan dengan benar, ya. Kalau dilakukan dengan benar, bagaimana cara melakukan dengan benar? Ya,
keterampilan-keterampilan atau kecakapan-kecakapan rangsangan-rangsangan yang yang berlangsung di 0 sampai 7 tahun itu harus dilengkapin gitu loh. Nah, nanti tanggal 13 itu kita mulai belajar selama 7 hari ya. Kulon Plus, program Kulon Plus ya, edisi khusus ya, tentang otak baca anak usia dini, anak balita. Bagaimana Anda menyiapkan anak-anak balita Anda agar bisa cakap membaca. Lo bisa anak-anak saya, insya Allah anak-anak saya sudah punya, anak-anak saya sudah besar-besar semua, sudah punya cucu ya. Anak-anak saya itu usia 3 tahun sudah bisa baca, usia 3 tahun sudah bisa baca gitu ya. Bisa baca dok? Bisa. Emangnya dia ngerti dok? Belum. Belum mengerti, tapi bacanya belum mengerti apa yang dimaksud, apa yang dibaca itu dia belum paham. Pastilah, karena 3 tahun hipokampusnya juga belum muncul ya. 3 tahun belum muncul, belum matang, maksud saya kok belum muncul, belum matang gitu ya. Artinya matang itu belum siap diberikan rangsangan, nah, gitu ya. Kalau diberikan rangsangan nanti lelet, nah, gitu ya. Prefrontal cortex-nya yang sudah mulai muncul usia 2 tahun itu belum matang. Kalau usia 3 tahun, nanti usia sekitar 5-6 tahun baru matang. Ada yang 6,5 tahun baru matang. Itu untuk bisa memahami. Nah, tapi untuk membaca bisa, gitu ya. Kita aktivasi daerah-daerah, wilayah-wilayah otak yang memiliki hubungan dengan proses membaca. Ya nanti tahap demi tahap. Yang penting bisa baca dulu kan gitu kan, nanti pemahamannya berikutnya. Meskipun membaca itu sebetulnya tidak prioritas pada anak-anak usia 0 sampai 6 tahun. Yang prioritas itu kan kecerdasan motorik dan kecerdasan emosi. Cuma kalau kecerdasan motorik dan kecerdasan emosi ini Anda kawal bagus, anak-anak bisa mendapatkan kecakapan sementara yang namanya bisa membaca. Nah, enak kan? Otak itu kan gini, otak itu berkembangnya kan tahap demi tahap ya. Tahap pertama itu dia berkembang untuk mendukung tahap kedua. Tahap kedua itu untuk berkembang untuk mendukung tahap ketiga, begitu istilahnya kalau kita ikut yang disampaikan Roger Sperry, begitu tahap demi tahap. Nah, tahapan-tahapan seperti kecerdasan motorik, kecerdasan emosi kan gitu ya, motorik halus, motorik kasar itu ada hubungannya dengan kecerdasan membaca. Nggak percaya, ikut aja nanti ya, Zoom ya, ikut ya. Ikut ya, belajarnya 7 hari. Ya belajar 7 hari biar tanek, biar teman-teman pertanyaannya bisa tuntas kan gitu ya. Ikut di situ ya. Oh, kalau ikut itu daftarnya bisa di WA admin ya, WA admin di 0821 3645 7526. Saya ulangi, 0821 3645 7526 ya. Oke, ikut aja ya. Kita lanjutkan. Hal yang paling penting ya di antara kalau kita ngomong tentang pembagian otak ya, sekali lagi pembagian otak untuk kebutuhan keluarga, gitu ya, bukan untuk kebutuhan di rumah sakit, bukan. Jengkelin, kok jengkelin? Apa kabar Mbak Ica? Sehat ya Mbak Ica ya? Oke, ini Mbak Ica yang asli, yang begini. Cuma kadang-kadang udah nggak begini, itu yang palsu gitu. Udah bisa ketemu lagi ya Mbak Ica ya? Oke, sehat, alhamdulillah. Oke. Oke, sekarang kita belajar otak dulu Mbak Ica. Kita lanjutkan. Oke ya. Lo ini Mbak Ica ya harus tahu, biar gembit tas besar seperti tukang kredit itu, gitu ya. Harus tahu tentang otak Ica ya. Oke, nanti suatu saat ngomong gitu ya. Kalau orang
orang misalnya ngedum, orang ngomel apa-apa, ngomong, otak Anda itu harus diperbaiki. Ya Pak Ica ya. Oke, salam buat teman-teman di Bandung. Wah, salut ya. Oke ya. Keren habis. Nah, oke ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini pembagian yang sering saya sampaikan di apa namanya, kelas-kelasnya Dr. Amir ya, atau di kuliah-kuliahnya umum ya. Mudah-mudahan ini pandemi mudah-mudahan sudah segera berakhir ya, mudah-mudahan ya, kita doa sama-sama kan gitu kan, nanti kita bisa ketemuan darat lagi ya gitu ya. Oh iya, waduh ya, sebenarnya segera sembuh lah gitu ya. Apa namanya, iya Mbak Ica, kira jadi sekali lagi, para orang tua, emak-emak dan para ayah itu belajar otak bukan untuk jadi dokter, ya cuma jadi emak-emak aja, untuk jadi ayah ya, ayah yang hebat, ayah yang modern ya gitu ya, emak-emak yang modern kan gitu ya. Ya kayak demikian juga, apalagi guru itu yang mengimprove apa namanya, para muridnya harus tahu tentang otak, karena sesungguhnya yang apa namanya, yang ada ajari ya itu kan otak gitu kan. Itu sangat mustahil kalau mengasuh belajar itu nggak melibatkan otak, sangat mustahil gitu. Kalau nggak percaya ya keluarin otak jenengan, otak keluarin ya, kira-kira masih bisa belajar atau tidak. Oke ya, sip. Oke ya. Jadi otak tadi selain ada dua belahan gitu ya. Kalau kita potong tengahnya itu biar ini lebih enak ya. Itu tampilannya seperti ini nih kalau potong tengahnya. Ini pakai atlas Sobuta ya. Atlas Sobuta. Ya, edisi 22. Oke. Ini atlas terakhir yang digunakan oleh anak saya kemarin ya, yang atlas saya udah lama sekali ya. Saya dulu punya atlas yang dari Jepang itu apa itu, tapi nggak tahu, sudah pinjam meminjam ya. Biasanya dulu saya kalau apa namanya, adik kelas gitu kalau pinjam gitu kan ya, terus nggak terkontrol, nggak tahu kemana. Ada juga atlas histologi, itu belinya mahal banget, udah pinjem kelupaan, koas ngurus pasien-pasien, lupa siapa yang pinjem ya, lupa banget. Suatu ketika ternyata udah bergilir tuh, turun temurun ya, wis mudah-mudahan jadi pahala. Gitu ya. Oke ya, jadi kalau dipotong tengahnya yang tadi dua tadi ini ya, kalau dipotong tengahnya itu jadinya seperti ini ya. Kalau dipotong tengahnya jadi seperti ini, akan nampak bagaimana otak itu tumbuh. Nah, otak itu tumbuh ya sesuai dengan human brain development. Teman-teman bisa melihat di The Fundamental of Neuroscience ya. Itu kalau ingin belajar neuroscience ya kitabnya itu dulu. Kitabnya itu dulu ya gitu ya, kitabnya dulu ya. Saya juga diajari ya, udah diajari dari para pakar-pakar ya, para yang hebat-hebat ya. Beliau kok nggak nongol begini dong? Oh, sibuk banget beliau itu, mereka sibuk banget. Ya kebetulan saya yang kurang sibuknya ya akhirnya apa namanya, memberikan penjelasan seperti ini ya. Jadi otak itu ya dari cara lahirnya gitu ya. Otak itu lahirnya itu dari belakang dulu. Ya, dari batang otak dulu. Batang otak ini kalau dipanjangin, sini ada tempat sambungan sel-sel saraf ya, sel-sel saraf perifer ya gitu ya, sel-sel saraf dari kaki, dari tangan gitu ya, namanya medula spinalis ya gitu ya. Nah, kita sudah nggak usah bahas yang lain-lain, ini dulu ya gitu, mulai dari batang otak nih. Jadi kalau kita belajar tentang apa namanya, neuroparenting ya, ingat gak neuroparenting? Neuroparenting itu itu neuron, parenting itu pengasuhan berbasis neuron. Neuron itu sel saraf yang membangun otak. Maka secara umum saya berikan definisi umum adalah apa namanya? Pengasuhan pola asuh yang berbasis kinerja otak, nah, gitu ya. Itu 2008 itu. Dulu namanya Neuroscience for Parenting. Akhirnya
di akhir 2008 itu kita ganti di namanya neuroparenting. Ya, bukan saya aja yang beri, atas persetujuan para guru-guru besar. Kalau yang gitu, wah saya kan guru kecil jadi itu ya. Ya, neuroteaching juga ada. Neuroteaching, neuro itu sel saraf otak, teaching itu proses pembelajaran berbasis sel saraf otak gitu kan. Karena sel saraf otak itu maka juga disebut dengan pembelajaran berbasis otak. Ada juga menyebut pembelajaran ramah otak. Ya, kalau yang satu bagaimana Anda bisa mengasuh anak dengan baik, yang membangun karakternya. Kalau neuroteaching, bagaimana Anda menjadi guru yang baik, bagaimana Anda bisa mengajar murid-murid yang baik, bagaimana murid-murid itu mengajar itu dengan sumringah gitu loh. Sumringah, sumringah itu ceria gitu, tertarik, menarik, pelajaran Anda menarik, pelajaran Anda ditunggu-tunggu gitu oleh murid. Nah, itu ada di neuroscience, di neuroteaching, ya gitu ya. Oke. Jadi kembali lagi, otak itu kalau dari sisi besarnya adalah belahan kanan, belahan kiri, kalau kita potong tengahnya akan nampak, akan kita bisa melihat bagaimana otak itu berproses, gitu ya. Otak itu tumbuh dari batang otak dulu, ya, dari batang otak, ya. Kemudian ya semuanya sih sudah tumbuh seperti ini, ya seperti ini. Cuma matengnya yang saya gambarkan tadi matengnya. Kalau tumbuhnya ya ada ada dua balon yang membesar, ya, mulai dari satu sel yang berkembang sangat sangat pesat sekali, ya, akhirnya jadi seperti ini. Ya, sekarang kematangannya dimulai dari batang otak. Kematangan itu artinya apa? Jumlah neuronnya sudah kan tumbuh kan. Neuron itu kan, otak itu kan tumbuh kan, ya, jumlah sel-sel sarafnya sudah mencukupi di situ, ya. Kemudian sudah siap-siap dia bisa melakukan perkembangan, ya sudah ketika sel-sel stoknya sel-sel saraf yang ada di batang otak ini sudah mencukupi, sudah dianggap matang, gitu ya. Artinya sudah bisa diajari, sudah bisa distimulus, ya, sudah bisa distimulus dengan baik. Ya, kalau bagian otak yang belum bisa distimulus dengan baik, jangan prioritaskan di situ, prioritaskan yang sudah bisa distimulus. Nanti yang belum distimulus akan disiapkan oleh bagian otak yang sudah Anda stimulus itu. Jadi tahap demi tahap, gitu ya. Mulai dari batang otak, mulai mateng, ya, kemudian usia sekitar 4-6 bulan sebelumnya otak yang bagian keseimbangan juga pun mateng, ya, gitu ya. Terus ya otak bagian lainnya terus juga berkembang tahap demi tahap, ya. Kemudian otak itu melungker di tengah, gitu ya. Anda kalau melihat nanti bagian otak itu seperti tangan saya begini, ya, gitu, melungker. Ya, melungker itu bahasa Latinnya limbus, maka disebut limbik, ya, gitu ya. Jadi gampang belajar. Kalau sudah tahu pakemnya, belajar kedokteran itu mudah, gitu ya. Yang penting tahu pakemnya. Tapi pas untuk mendalami pakemnya itu susahnya pol. Oke, ya, melungker. Nah, maka di situ bagian sentral itu Anda sudah mengenal semua, namanya sistem limbik, ya, gitu ya. Terus di modern sekarang ada istilahnya sistem limbik dalam, ya. Sistem limbik dalam itu untuk memisahkan sistem limbik yang Anda sudah kenal dengan yang namanya striatum, atau umumnya disebut basal ganglia, itu ada di tengah-tengah sini. Nah, mulai dari batang otak, cerebellum sampai yang melungker tadi, itu bahasa guyonnya itu jerohan otak. Jerohan otak. Jerohan otak itu, ya, bahasa kerennya visceral brain. Otak dalam. Kenapa otak dalam? Karena otak itu akan ditutupin. Ya, kenapa disebut otak dalam? Kenapa otak itu akan ditutupin? Ya, maka karena akan ditutupin oleh sesuatu, maka disebut juga karena akan ditutupi bagian yang terkenal dengan kortikal, maka bagian dalam itu juga disebut dengan bagian subkortikal. Gitu ya.
Jadi itu yang lebih terkenal daripada visceral brain. Oke ya, jadi teman-teman ingat-ingat aja otak bagian dalam ya. Kalau biar lucu dikit, otak ya lucu tapi kan nggak keluar dari pakem. Ya yang penting nggak keluar dari pakem karena lo ini pesen beliau-beliau yang ini, yang penting nggak keluar dari pakem. Misalnya ada otak presneleng, lah ada otak presneleng. Otak presneleng, cara kerjanya itu presneleng, persis presneleng, gitu ya. Otak apa cingulatus itu otak presneleng. Biar kita mudah ingatin, biar kita bisa mengaktifasi sirkuit papes kita biar mudah diingat gitu aja tujuannya ya. Yang betul adalah visceral brain atau yang namanya subcortical region, ada di bagian dalam ya. Kemudian perkembangan selanjutnya ya, bagian luar ini yang berlegok-legok ini ya, berlegok-legok ini kalau kita jelembreng itu 2 meter lebih loh. Bagian legok-legok. Otak jenengan otak saya 2290 93 ada yang mengatakan 98 ya. Pokoknya 2 meter lebih dikit lah gitu. Ya. Lah kalau Anda jelembrengin 2 meter persegi loh, besar loh itu. Oke ya, itu seperti lembaran protein yang menutupi otak bagian dalam tadi. Nutupin. Oke ya. Nah, saking tempatnya itu sempit di otak ini, maka cara menutupinya dengan berkelok-kelok. Seperti jenengan kalau punya kain sutra, luasnya katanya 2 meter. 2 meter persegi. Terus dimasukkan kotak yang kecil. Kan nggak mungkin kan langsung jelembrengin kan nggak mungkin, Anda lipat-lipat. Nah gitu ini di tengkorak ini karena kecil. Tapi karena otak itu plastis, otak itu lembut, otak itu lentur, ya maka dikatakan otak itu mudah berubah kan gitu kan, bisa dirubah maksudnya. Maka dia berbentuk apa namanya melipat-lipat seperti itu. Nah, lihat kan? Ya tak? Lipat-lipat. Ini berbentuk lipat-lipat. Nah, yang bagian luar yang menutupi itu, kalau tangan kita ini ya, tulang-tulang kita ini ada di tubuh bagian luar. Jenengnya apa? Namanya apa? Kulit, betul sekali. Nah, maka ini juga diistilahkan dengan kulit otak. Biar gampang ingatnya gitu. Biar gampang ingatnya. Namanya asli apa namanya? Namanya asli ada yang menyebutnya cortical cerebrum, cerebral cortex. Banyak namanya. Kalau teman-teman banyak mengenal neokortex, udah kenal itu. Oke ya. Kalau ini boleh saja ya apa yang saya sebutkan tadi, silahkan. Karena yang di tengah namanya subcortical region, maka yang penutupnya namanya cortical region. Nah, sudah ya. Sudah ya. Ini pegang teguh ini. Biar teman-teman nggak bingung kalau ikut kuliah saya. Ya. Bingung itu sebetulnya salah satu tanda orang cerdas. Loh iya, kalau nggak cerdas nggak bingung. Jadi kalau ada bingung, selamat bingung, gitu ya. Tapi jangan lupa, tenang aja. Kalau Anda bingung, Anda tanya Dokter Amir, insya Allah pasti dijawab. Gitu ya. Jadi otak itu ada 2 bagian, ya. Karena kita akan masuk di pengasuhan, ya. Kita ngambil yang tadi ya, otak bagian dalam atau yang disebut dengan subcortical region dan bagian luar namanya cortical region. Nah, dua-dua ini memiliki fungsi yang sangat luar biasa. Dominansinya kuat sekali. Bahkan ada yang mengatakan cenderung bukan dominan karena dia kerjanya sendiri. Cuman dalam melakukan aktivitas mereka saling bersinergi, saling interconnection gitu ya. Meskipun punya dependensi, dia tetap akan untuk bisa melakukan sesuatu yang hebat, dia harus saling berhubungan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Antara bagian luar dan bagian dalam. Nah, bagian dalam ini banyak berhubungan dengan emosi, bagian luar ini banyak berhubungan dengan berpikir tingkat tinggi. Oke ya? Di masjid semua azan. Di masjid sudah azan. Kita lanjutkan di otak pengasuhan dan otak pendidikan seri berikutnya ya. Oke?
Saya Dr. Amir Syufdi dari Sekolah Neuroparenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.